Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, seorang pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bersitegang dengan petugas di checkpoint penyekatan Cikarang Barat. Ya, pegawai tersebut tidak diperbolehkan melintas karena tidak membawa surat izin keluar masuk. Bapak mana KTP Bapak? Ini lagi saya Kalau Bapak memang kerja di Pemda. Saya Pemda Kabupaten Bekasi udah tuh ya. KTP Bapak ada nggak? KTP tadi saya sudah tunjukin. Itu tadi taruh di mana? Ya Allah, Mas. Udah biar nggak terhambat Pak. Nih, jatuh tadi barusan nih, Pak. Pak, jatuh tuh. Ini KTP. Kantor, Pak. Daerah mana? Delta Mas, Pemda Kabupaten Bekasi. Nggak boleh ini Pak. Disuruh cek dulu ya. Saya orang Pemda, Pak. Ini orang Pemda. Delta Mas, Pemda Kabupaten Bekasi. Pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi ini sempat berdebat dengan petugas penyekatan di checkpoint Cikarang Barat. Ia sempat tidak diperbolehkan melintas karena tidak membawa surat izin keluar masuk atau SIKM. Namun pegawai Pemda ini akhirnya diperbolehkan melintas setelah menunjukkan bukti lengkapnya sebagai pekerja, bukan pemudik. Ya, pemirsa, di pos penyekatan Padalarang, Jawa Barat, mobil dinas milik seorang lurah pun nekat digunakan untuk mengangkut pemudik dari Bekasi. Mereka berdalih akan melayat keluarganya yang meninggal. Pemirsa, untuk mengetahui selengkap pemudik ada rekan Luis yang berada di Pada hari Cikarang. kedua operasi penyekatan larangan mudik Lebaran kali ini, masih saja banyak warga yang nekat mudik ke kampung halaman. Mobil berplat merah ini tak luput dari pemeriksaan petugas di pos penyekatan di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Saat diperiksa petugas, mobil tersebut berisi 6 penumpang yang berniat mudik. Mereka menggunakan mobil dinas salah seorang oknum lurah di Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan harapan bisa lolos dari pemeriksaan. Selain kendaraan penumpang, petugas juga memeriksa mobil box pengangkut barang dan kendaraan lainnya yang berplat luar Bandung. Kendaraan yang mengangkut pemudik langsung dipasangi stiker khusus dan langsung diputar balik ke daerah asal. Soalnya ini mendadak Pak. Oh, mendadak gitu. Memang diperbolehkan punya mobil pemerintah untuk mudik, kan ada larangan, Pak? Saya kemarin itu apa? Disuruh udah aja bawa ini dulu. Yang nyuruh siapa, Pak? Apa? Yang nyuruh siapa itu? Pak Lurah. Oh, Pak Lurah gitu. Menurut Kasat Lantas Polres Cimahi, polisi akan melakukan tindakan tegas bagi pemudik yang nekat. Dari Satlantas Polres Cimahi, kami memperkuat baik di sekat maupun di jalur-jalur tikus. Alhamdulillah, dari yang kemarin sampai sekarang lebih sedikit, tapi masih ada yang putar balik, khususnya untuk roda 4. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di kawasan Gerbang Tol Padalarang hari ini terpantau ramai lancar. Dari Padalarang, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penyekatan mudik, ada rekan Luis yang berada di Cikarang Barat. Halo, selamat pagi Luis. Bagaimana situasi penyekatan di sana? Ya, Zila, Pram dan juga pemirsa, pantauan kami di pos penyekatan tol Jakarta Cikampek kilometer 31 pada pagi hari ini masih dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian. Dapat kami informasikan juga terkait kondisi lalu lintas di pagi hari ini. Sebenarnya kondisinya ramai lancar sejak pagi tadi, namun tadi sempat terjadi antrian kendaraan di kilometer 31 ini karena adanya petugas yang melakukan pengecekan dokumen pada setiap kendaraan yang akan melintasi kawasan ini. Dapat pemirsa saksikan juga di layar kaca Anda saat ini, kendaraan yang akan menuju kawasan Cikampek didominasi oleh kendaraan besar ataupun truk pengangkut logistik. Dan tidak hanya kendaraan pribadi saja, pemirsa, kendaraan besar tersebut juga dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian. Pengecekan ini dilakukan juga guna mengindikasi apakah adanya penumpang gelap yang berada di dalamnya ataupun tidak. Petugas melakukan pengecekan setiap kendaraan seperti untuk mengecek kelengkapan dokumen seperti SIKM, surat izin keluar masuk,
kemudian surat bebas COVID-19, dan juga bisa menunjukkan surat keterangan perjalanan dinas ataupun dokumen pendukung lainnya bagi kendaraan pribadi yang akan melakukan perjalanan keluar dari DKI Jakarta begitu. Lokasi ini dilakukan penyekatan, dibagi di mana jalur paling kanan dilakukan untuk kendaraan berat, sementara untuk jalur tengah dilakukan untuk pemeriksaan kendaraan sedang, sementara untuk di lajur paling kanan ini dilakukan untuk kendaraan pribadi. Hal ini dibagi guna mempermudah petugas melakukan penyekatan. Dari data terakhir yang kami dapatkan, Pram, Zila dan juga pemirsa, hingga saat ini saya melaporkan sudah ada 252 kendaraan yang diputarbalikkan dari kilometer 31 Jakarta Cikampek ini. Zila? Ya, Luis, ini cara polisi atau mekanisme polisi dalam menyekat kendaraan itu seperti apa ya? Karena dari tadi kita pantau, juga kami pantau dari sini, banyak sekali mobil yang berlalu lalang begitu saja. Apakah polisi menyasar target dari plat mobilnya, nomor polisinya, atau seperti apa? Ya baik Pram dan juga pemirsa, seperti yang tadi Pram saksikan juga di layar kaca, tadi sempat diloloskan beberapa kendaraan. Ini artinya bukan diloloskan untuk tidak diperiksa, melainkan dikasih jeda waktu bagi para petugas untuk tidak terjadinya antrian yang panjang, di mana tadi pagi sekitar pukul 6 memang dilakukan pengecekan begitu. Para petugas yang bekerja pada pagi hari tadi melakukan pengecekan sehingga terdapat antrian yang lumayan cukup panjang dari kilometer 31, kira-kira ada sekitar 10 km untuk menunggu antrian. Dan baru saja pemirsa dapat saksikan di layar kaca, saat ini petugas kembali melakukan pengecekan, melihat juga dari seperti yang Pram sampaikan, melihat dari plat nomor kendaraan, kemudian juga surat yang biasanya ditempel di kendaraan bermuatan besar ataupun kendaraan logistik. Pram? Baik Luis, jika Anda tadi menyebutkan bahwa tadi kendaraan-kendaraan itu diloloskan untuk mengantisipasi antrian panjang begitu, lalu bagaimana nantinya kendaraan-kendaraan yang lolos ini? Apakah mereka akan bisa langsung ke tempat tujuan begitu? Ataukah nanti di titik berapa lagi akan ada penyekatan lagi begitu? Saya sampaikan, di mana para pengguna kendaraan yang melintasi kawasan tol Jakarta Cikampek ini akan semua kendaraan ini akan dilakukan pengecekan, meskipun dia kendaraan ini tidak ataupun lolos dicek di tol kilometer 31 ini, nantinya di pos penyekatan berikutnya mereka akan dicek oleh petugas gabungan lainnya. Dan dapat Zila saksikan juga di belakang saya saat ini, di sisi sebelah kiri saya nantinya jika ada kendaraan yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak membawa kelengkapan surat yang sudah ditentukan oleh pihak terkait, nanti akan dialihkan di lajur kiri untuk keluar dari tol Jakarta Cikampek untuk kembali ke asalnya. Zila. Baik, Luis, apakah dari pantauan Anda begitu sejak pagi tadi, apakah Anda melihat bahwa ada atau banyak pengendara-pengendara ini yang berusaha untuk mengelabui petugas? Ya Zila, dari pantauan kami sejak pagi hari tadi, memang petugas di lokasi ini berjaga selama 24 jam dari pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia bagian Barat, di mana para petugas ini non-stop bekerja untuk memantau para pemudik yang akan nekat, meskipun sudah ada penerapan dari pemerintah larangan mudik, sudah berjalan 3 hari, dan pantauan kami memang pada pagi hari tadi belum ada pengemudi yang nakal begitu. Namun dari informasi yang kami dapatkan dari petugas kepolisian, pada pukul 12 ataupun hingga 1 malam ini terdapat beberapa travel gelap begitu yang mencoba untuk melintasi kawasan ini, namun berhasil tidak loloskan oleh pihak kepolisian dan kembali atau diputarbalikan kembali ke asal.
kasih banyak Luis Ayu melaporkan langsung dari ruas tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Luis.